Shalom teman-teman, selamat Shalom. pagi. Pagi. Gimana kabarnya semua? Tetap sehat? Harus dong. Kita sekarang meskipun kita tetap di rumah, tapi kita mau tetap memuji nama Tuhan. Aku undang semuanya buat bergerak di rumah masing-masing. Kita mau nyanyi Matahari Bersinar Terang. Sebelum kita masuk dalam doa, kita mau angkat satu penyembahan. Kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
Bapa dalam surga, Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sama kami di rumah aja. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesehatan, Tuhan. Dan terima kasih karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa beribadah lagi, untuk bisa memuji, menyembah, mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah kami, Tuhan. Tuhan tolong sertai ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya, agar kami bisa duduk diam, memuji nama Tuhan dengan serius, dengan semangat, dan mendengarkan firman Tuhan dengan serius, agar firman-Nya bisa ditanam dalam hati kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang aku mau undang semuanya buat bangkit berdiri lagi. Kita mau memuji Tuhan, kita mau nyanyi Kasih Yesus manis dan indah. Kita pakai gerakan deh. Ikutin gerakan kita ya. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan tersalam, amat lebar takkan terkelilingi. Oh, 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 sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah. Manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan tersalam, amat lebar takkan terkelilingi. Oh, 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 sungguh indah. Capek nggak? Nggak kan? Enggak. Harus semangat. Sebentar lagi kita tiba saatnya mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu penyembahan dulu. Kita mau nyanyi lagu Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang
bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Yuk. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin kami dari awal hingga pertengahan. Sekarang tibanya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati, Kakak yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa tertanam dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan juga yang pimpin kami supaya kami bisa duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar? Masih sehat? Sehat terus dong ya. Masih semangat? Semangat dong. Tadi udah nyanyi kan? Sudah memuji Tuhan. Nah sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kak Ina pagi hari ini akan menceritakan tentang Petrus yang menyembuhkan orang lumpuh. Petrus, ada yang tahu siapa Petrus? Ya, Petrus adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang pekerjaannya adalah nelayan. Petrus yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena Petrus sudah menerima Roh Kudus. Bandingkan Petrus yang sebelum menerima Roh Kudus, dia menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi setelah menerima Roh Kudus, Petrus dapat menyembuhkan orang lumpuh. Luar biasa kan? Karena Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup Petrus. Nah, bacaan hari ini kita ambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Ya, yuk semua buka Alkitabnya yuk. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Kisah Para Rasul ada di mana ya? Kisah Para Rasul Perjanjian Baru. Kemarin kan kita pas Kisah Para Rasul 2. Sekarang kita buka Kisah Para Rasul 3. Yuk, sebelahnya ya. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Kita mau baca sama-sama. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Udah dapat semuanya? Udah dapat semuanya? Siapa yang belum dapat? Oh, ditunggu sebentar ya. Masih ada yang belum dapat. Kisah Para Rasul 3 di Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Ya, Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Udah semuanya? Yuk kita baca sama-sama ya. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya.
Pinter semua bacanya ya. Nah, sekarang kita mau dengerin cerita lengkapnya. Siapa yang mau denger cerita lengkapnya? Ayo, duduk yang manis, buka telinganya. Dengerin baik-baik ya. Kita mau dengerin sama-sama cerita lengkapnya sama-sama ya. Ayo, siapin semuanya. Ayo duduk yang manis dulu. Siap-siap semuanya duduk. Duduk, ayo duduk ya. Buka telinganya, buka kupingnya. Siap? Ya, duduk yang manis, kita dengerin sama-sama ceritanya ya. Yuk, 1, 2, 3. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Petrus menyembuhkan orang lumpuh di mana ya? Ada yang tahu nggak? Tahu ya, tadi kan udah baca ya dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10 yang tadi kita sudah baca. Sekarang kita mau dengerin kisahnya ya. Yuk. Bait Allah adalah tempat bagi orang Yahudi untuk memberikan persembahan. Nah, bait Allah itu kalau zaman sekarang itu gereja, tempat kita beribadah, memuji Tuhan, untuk berdoa, untuk memberikan persembahan. Nah, bait Allah di Yerusalem bentuknya kayak gini nih kira-kira. Ini bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo, anak dari Raja Daud. Nah, setiap pagi ada seorang yang kakinya lumpuh dibawa oleh teman-temannya. Kalian tahu lumpuh itu apa? Lumpuh itu tidak bisa berjalan. Nah, orang lumpuh ini lumpuh sejak lahir. Ya, dari ayat yang tadi kita baca, dari firman Tuhan yang kita baca, orang lumpuh ini lumpuh sejak lahir. Jadi dia tidak pernah bisa berjalan. Setiap pagi teman-temannya menggendong dia ke bait Allah. Di pintu gerbang bait Allah, namanya Gerbang Indah. Setiap pagi dia datang untuk meminta-minta, bukan untuk berdoa, bukan untuk beribadah, tapi untuk meminta-minta, untuk mengemis. Dia duduk di pintu gerbang bait Allah untuk meminta sedekah kepada orang yang lewat. Sedekah itu meminta belas kasihan dari orang yang datang ke bait Allah. Suatu hari, Petrus dan Yohanes pergi naik ke bait Allah untuk berdoa. Nah, kalau Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah, dia pasti akan ketemu dengan siapa? Orang lumpuh yang tadi, yang lagi duduk meminta-minta. Ya, Petrus dan Yohanes memasuki pintu gerbang bait Allah yang disebut Gerbang Indah. Ya. Ketika Petrus dan Yohanes akan masuk, orang lumpuh itu lalu meminta sedekah. Orang lumpuh itu kenal, itu Petrus dan Yohanes. Aku akan minta uang dari mereka, aku akan meminta belas kasihan dari mereka. Petrus dan Yohanes memasuki pintu gerbang bait Allah yang disebut Gerbang Indah. Tadi ya, si pengemis itu ada di depan Gerbang Indah bait Allah. Ketika Petrus dan Yohanes akan masuk, orang lumpuh itu lalu meminta sedekah. Pengemis itu mengharapkan sesuatu, tetapi Petrus berkata, "Aku tidak punya emas dan perak." Lalu Petrus berkata bahwa apa yang dia punya akan diberikan kepadanya. Nah, pengemis itu mengharapkan sesuatu, tetapi Petrus berkata, dia tidak punya emas dan perak. Apa yang dia punya akan diberikan kepadanya. Petrus berkata, "Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Nah, terus Petrus membantu orang lumpuh itu untuk berdiri. Lalu orang lumpuh itu bisa berdiri. Saya bisa berdiri. Dan kedua kakinya menjadi sembuh. Wah, aku bisa berdiri. Kemudian pengemis itu mencoba melangkah. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Terus kemudian orang lumpuh itu berjalan ke sana kemari. Terus dia melompat. Dia melompat-lompat dan berjalan ke sana kemari karena kegirangan. Orang lumpuh itu sangat bersukacita dan memuji-muji Allah. Puji Tuhan, aku bisa berjalan. Puji Tuhan, haleluya, aku bisa berjalan. Pengemis itu lompat-lompat dan berlari-lari. Lalu pengemis itu mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke dalam
bait Allah. Semua orang di bait Allah itu merasa takjub dan terkejut melihat mujizat Allah terjadi. Orang-orang di dalam bait Allah itu mengenal siapa orang yang lompat-lompat ini, siapa orang yang berlari-lari ini. Dia kan orang yang tadi ngemis di depan gerbang bait Allah. Dia kan orang yang setiap hari datang ke bait Allah, mengemis di pintu gerbang bait Allah. Dia kan orang lumpuh yang setiap hari datang mengemis di depan pintu gerbang bait Allah. Semua orang di bait Allah itu sangat heran dan takjub melihat mujizat yang terjadi. Orang lumpuh itu mendapatkan mujizat dari Tuhan. Karena apa? Karena dia mendapatkan Tuhan. Karena dia mendapatkan Yesus orang Nazaret itu, sehingga dia bisa berjalan lagi. Nah, kita juga kalau datang ke gereja, jangan kita hanya mencari berkat Tuhan, tetapi carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka mujizat Allah akan terjadi. Mujizat Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, bukan untuk main-main, bukan untuk ketemu teman, bukan untuk cuman nyanyi-nyanyi, bukan cuman untuk mengisi waktu saja kita datang ke gereja, bukan hanya untuk ya daripada nganggur di rumah, ya diajakin orang tua sih Kak, jadi daripada aku sendiri di rumah, mendingan aku ikut sama mama papa, pulangnya bisa main, jalan-jalan. Jangan, tetapi datang ke gereja, datang beribadah, carilah Tuhan, maka mujizat Allah akan terjadi. Seperti orang lumpuh itu, dia datang ke bait Allah hanya untuk meminta-minta, ya segitu aja berkatnya. Tetapi ketika bertemu Petrus, dia diberikan oleh Petrus Yesus orang Nazaret. Orang lumpuh itu menerima Yesus orang Nazaret itu, menerima Tuhan Yesus, maka mujizat Allah akan terjadi. Ya, semua mau dapat mujizat Allah? Siapa yang mau dapat mujizat Allah? Angkat tangannya. Ya, semuanya mau dapat mujizat Tuhan. Nah, caranya gimana? Carilah Tuhan. Nah, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Dengan apa? Dengan berdoa, dengan membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh setiap hari. Ya. Ya, oke. Firman Tuhan kita akhiri sampai sini. Sekarang kita mau baca ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Matius 6 ayat 33. Yuk buka Alkitabnya. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Sudah dapat? Matius Perjanjian Baru. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Yuk kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi ya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bagus, bisa ya semua ya? Bisa? Sekali lagi sama-sama ya. 1, 2, 3. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bisa ya? Oke, pintar semuanya ya. Ya, sebelum Kak Ina akhiri ibadah hari ini, kita mau berdoa. Dan sebelum berdoa, Kak Ina mau kasih pesan untuk selalu kita tetap berdoa, tetap membaca firman Tuhan, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, jangan jorok ya, dan tetap semangat ya, tetap semangat. Yuk kita mau tutup dalam doa. Semua tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami sudah menaikkan puji-pujian, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dalam
kami beribadah, dalam kami berdoa, dalam kami membaca firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dan kebenarannya itu boleh masuk dalam kehidupan kami dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap saat. Kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kami. Mujizat Tuhan pasti terjadi bagi bangsa dan negara kami. Mujizat Tuhan pasti terjadi bagi kota kami tercinta. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai kami, memberikan kepada kami selalu kesehatan dan kekuatan, memberkati setiap orang-orang yang menonton video ini, mengikuti ibadah kebaktian anak ini. Tuhan yang menolong mereka satu persatu, memberkati kehidupan mereka, memberikan kesehatan kepada mereka. Tuhan juga menolong setiap orang tua dari anak-anak ini. Tuhan yang memberkati orang tua kami, memberkati kesehatan mereka, memberkati pekerjaan mereka. Tuhan, Kau yang menolong kami Tuhan, kami rindu untuk kami kembali beribadah bersama-sama. Biarlah Tuhan yang memulihkan kota kami, sehingga kami boleh kembali bersekolah, kembali bermain, dan kembali beribadah bersama-sama dengan Tuhan di gereja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tutup rangkaian doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.